Halo teman-teman, kali ini saya akan share 4 tips penting dari mantan DC lapangan untuk yang galpay di pinjaman online. Nah, ini saya dapat dari web khusus yang membahas tentang pinjaman online, khususnya tentang penagihan. Jadi banyak developer yang curhat tentang masalah ini dan dia memberikan tips buat kita nasabah galpay yang tidak bisa membayar tagihan. Jadi ada 4 tips ya teman, saya akan bagikan di sini. Yang pertama adalah jika didatangi developer itu wajib tanya identitas. Ini sangat penting sekali karena sekarang banyak yang namanya developer palsu atau orang yang mengaku-ngaku sebagai developer yang ingin menipu kita, ingin mengambil uang kita secara mudah ya teman. Jadi teman-teman harus perhatikan jika ada developer datang ke rumah kita harus tanya identitas terlebih dahulu. Tanya yang namanya surat sertifikasi dari developer, surat kuasa untuk menagih, dan surat somasi. Dan sangat penting sekali agar teman-teman tahu ditagih dari aplikasi mana dan perinciannya seperti apa untuk pembayaran. Ini penting sekali ya teman. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, DC itu kewenangannya cuma mengingatkan kita untuk membayar, sebatas itu saja. Tidak boleh melakukan sesuatu hal dilarang di luar itu. Jadi jika umpamanya developer datang ke rumah kita marah-marah atau mungkin berkata kasar, itu tidak boleh teman, karena OJK sudah melindungi kita dengan undang-undangnya. POJK nomor 19 tahun 2023 ini menyatakan bahwa OJK resmi melindungi kita sebagai nasabah galpay dari penagihan-penagihan developer yang seperti menagih dengan kata-kata kasar, intimidasi, memakai kekerasan, dan yang paling penting tidak boleh memakai sara, suku, ras, agama dalam penagihan. Ini sangat penting sekali ya teman. Jadi umpamanya DC itu melanggar kewenangan ini, teman-teman bisa adukan saja ke pihak keamanan setempat atau langsung ke OJK-nya. Saya sudah buatkan WA dari OJK dan email pengaduan dari OJK ada di deskripsi, teman-teman tinggal cari saja ya teman. Nah, yang ketiga, developer tidak punya kekuatan hukum untuk memenjarakan teman-teman. Jadi jangan pernah takut atau terintimidasi. Nah, developer itu sebagai orang yang tugasnya cuma menagih, itu seperti outsourcing ya teman. Jadi karyawan harian lepas, jadi ada target-target yang harus mereka capai dalam menagih teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan ini jika developer itu tidak punya kekuatan hukum dalam menagih teman-teman. Developer cuma sebatas mengingatkan untuk membayar, seperti itu ya teman. Jadi teman-teman bisa dicuekin saja, nggak perlu diperhatikan lebih dalam atau dipikirkan lebih jauh. Jangan pernah seperti itu. Jadi kita loss saja, bebas saja, jangan pernah memikirkan terlalu dalam. Nah, untuk yang keempat, jika developer bertindak di luar hukum bisa dilaporkan. Nah, ini sangat penting sekali agar kita punya yang namanya kekuatan hukum untuk melindungi kita dari yang namanya penagihan-penagihan kasar atau perilaku-perilaku kasar dari developer yang ingin mencoba mengintimidasi kita. Jadi kita bisa laporkan ke pihak terkait, laporkan ke OJK atau yang lainnya agar developer kapok dan tidak datang-datang lagi ke rumah kita. Jadi 4 tips ini bisa langsung dipraktekkan dan coba teman-teman terapkan jika umpamanya developer datang ke rumah. Jadi jangan pernah takut untuk menghadapi developer. Teman-teman harus kuatkan mental, kuatkan pikiran, cari informasi-informasi tambahan yang berguna tentang pasal-pasal yang menyangkut penagihan developer. Kalau umpamanya ada sesuatu yang mengganjal hati atau yang melanggar peraturan dari OJK, teman-teman bisa langsung usir developer tersebut karena sudah melanggar aturan OJK. Ini saja video singkat dari saya tentang tips dari mantan developer untuk teman-teman yang sudah galpay di pinjaman online. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman agar lebih memotivasi diri, lebih semangat lagi dalam hidup. Ini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.